kita masukkan nilai S2 yang lama, yaitu 4, 3, 0, 1, dan 120. 4, 3, 0, 1, dan 120. Oke. Nah, lalu kita lihat nilai baris pivot baru. Pivot baru. Di mana nilai baris pivot baru? Ada di sini. Oke. Nilai baris pivot baru adalah untuk X1 ya. Jadi ini saya bantu biar Anda tidak bingung. Oke. Nilai pivot barunya adalah 0,5, 1, ya kan? Kita punya 0,5 lagi, 0, dan 20. Jadi ini nilai pivot barunya. Oke. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai baris baru untuk mengisi nilai ini, kita menggunakan rumus nilai baris lama. Apa tuh nilai baris lama? Yaitu nilai baris lama dari S2 4, 3, 0, 1, 120. Ini baris lamanya ya, 4, 3, 0, 1, 120. Lalu kita dikurangi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian. Mana nilai kolom pivot yang bersesuaian? Adalah nilai kolom pivot yang baru ini, 0,5, 0,5, 1, 0,0, dan 20. Lalu kita kalikan terhadap nilai baris pivot baru yang bersesuaian. Mana nilai baris baru pivot baru yang bersesuaian? Di sini adalah angka 3. Nilai pivot baris yang bersesuaian yaitu angka 3. Sehingga perhitungannya kita akan kalikan dengan angka 3. 4 kita kurangi 0,5 dikalikan dengan 3. Seperti itu. Nol koma lima kita kalikan 3, 1,5. 4 kurangi 0,5 kita dapat 2,5. 3 kita kurangi dengan 1 dikalikan dengan 3, yaitu 0. Ya kan? Lalu minus 1,5, ini 1, dan ini adalah 60. Nilai ini yang kita masukkan pada nilai baris baru di S2, yaitu 2,5, 0, minus 1,5, 1, dan ini adalah 60. Oke. Nah, pada iterasi yang pertama, kita sudah bisa melanjutkan untuk mengerjakan atau mengisi nilai ZJ, yaitu 50 kita kalikan 0,5 ditambah 0 kali 2,5. Oke, 50, sehingga kita punya 25, ya kan? Kita punya 50, kita punya 25 lagi, kita punya 0, dan kita punya 1000. Oke, kita lakukan pengurangan untuk pengisian CJ minus ZJ sama seperti sebelum-sebelumnya, ya kan? Yaitu 40 kurangi 25, kita punya 15, ini 0, ini minus 25,
dan ini adalah 0. Oke, kembali lagi ke syarat kita yang sebelumnya, bahwa fungsi optimalitas itu bisa kita penuhi ketika, karena kita memaksimumkan ya, optimalitas kan bisa memaksimumkan atau bisa meminimumkan ketika Cj minus Zj lebih kecil sama dengan 0 atau di bawah 0. Kalau kita lihat nilai di sini 0 minus 25 0 sudah oke. 15 ternyata belum oke. Sehingga kita harus melakukan iterasi kedua. Kita harus melakukan evaluasi jauh lebih dalam lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, dari sini hal yang dilakukan sama seperti sebelumnya. Kita akan melakukan mencari nilai maksimum dari area sini. Kita tentukan dia sebagai key row atau sebagai key column atau sebagai kolom pivotnya. Lalu kita melakukan rasio solusi terhadap nilai yang sudah ditentukan dari key column-nya, dari kolom pivotnya. Lalu kita dapatkan baris pivotnya. Dari situ kita lakukan lagi iterasi kedua sama seperti langkah ini. Ayo kita lanjutkan. Oke, setelah kita breakdown hasilnya seperti ini, Mas Pak. Jadi Anda bisa lihat dari sebelumnya kita menentukan area biru ini yang disebut sebagai pivot column atau kolom pivotnya. Lalu kita masukkan nilai rasio, di mana rasio adalah solusi kita bagi terhadap nilai dari pivot column. 20 kita bagi 0,5, 60 kita bagi 2,5. Hasilnya adalah 40 dan ini 24. Untuk bisa mendapatkan baris pivotnya, kita akan pilih nilai rasio yang terkecil, yaitu 24, sehingga kita dapat area hijau ini. Intersection dari keduanya, yaitu kita dapatkan yang disebut sebagai angka pivotnya, atau bilangan pivotnya, atau key elemennya, yaitu 2,5. Dari situ kita dapatkan S2 yang bertindak sebagai baris pivotnya akan menjadi leaving variable. X1 yang bertindak sebagai pivot column akan menjadi sebagai basic variable, sehingga X1 ini akan turun ke bawah. S2-nya akan pergi. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, langkah berikutnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan melakukan iterasi kedua dari iterasi yang pertama. Iterasi ini kita lanjutkan untuk mendapatkan iterasi yang kedua. Kenapa begitu? Karena ingat, kita masih belum mendapatkan nilai 0 atau di bawah 0 dari optimalisasi dari nilai Cj minus Zj ini. Sehingga kita perlu melakukan iterasi yang kedua. Oke. Saya kasih label dulu. Ini nilainya sama, 40, 50, 0 dan 0, X1, X2, S1 dan S2. Ya, seperti ini. Oke.